di pertemuan ketiga di pembelajaran PKWU kelas 11. Kemarin sudah sampai di pertemuan kedua, yaitu membahas tentang 6M, yaitu Man, Money, Material, Machine, Method, Market. Untuk anak-anak yang nilainya masih banyak atau tugasnya yang belum dikerjakan, otomatis nilainya akan tidak ada. Jadi mohon yang belum mengerjakan segera mengerjakan tugasnya, sehingga nilainya tidak menjadi kosong. Oke. Untuk di pertemuan hari ini ada dua yang dibahas. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga di pertemuan hari ini menjadi pertemuan yang bermanfaat atau menjadikan ilmu yang bermanfaat buat kalian. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Untuk absen nanti di Telegram, jadi nanti kalian cek di Telegram. Kalau bisa selalu on time di Telegram ya. Untuk materi hari ini tentang perencanaan administrasi, nanti ada juga perencanaan promosi. Untuk di perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bank ruang itu apa saja? Oke, yang pertama, di perencanaan administrasi itu ada namanya mengurus izin usaha. Jadi kalau mendirikan sebuah usaha harus mengurus dulu izin usahanya. Yang pertama yaitu ada situ, surat izin tempat usaha. Jadi mau membangun sebuah usaha butuh tempat, misalkan itu ada namanya situ, surat izin tempat usaha dan izin HO lingkungan. Nah, syaratnya apa saja nanti bisa ditanyakan di misalkan di kecamatan atau di instansi-instansi pemerintah tentang bagaimana mengurus izin usaha. Yang kedua, penetapan besarnya retribusi ya. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan atau SIU, pengurusan pajak NPWP, membuka rekening bank, tanda daftar perusahaan TDP atau NRP, nomor registrasi perusahaan. Yang terakhir, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Jadi itu langkah-langkah perencanaan administrasi untuk mendirikan sebuah usaha, atau misalkan ini istilahnya tempat usaha. Tempat usaha kalau tempat usaha yang besar ya harus mengikuti langkah-langkah yang seperti ini. Kalau usaha yang kecil, skala kecil kayak warung kecil atau warung di rumah kalian, tidak. Tapi administrasinya nanti pasti ada, mulai dari pencatatan pembelian barang ya, pencatatan pemasukan ya, pencatatan keluarnya barang, pemberian nota kepada konsumen mungkin. Nah, itu contoh perencanaan administrasi yang istilahnya skala kecil atau warung ya. Kalau untuk yang besar ya seperti ini langkah-langkahnya, mulai dari mengurus itu, terus penetapan besarnya retribusi, mengurus SIUP, pajak, membuka rekening bank, punya NRP, dan sudah bersertifikat AMDAL. Nah, itu ya. Nah, itu saja untuk di perencanaan administrasi. Kalau toko-toko yang skalanya menengah, menengah istilahnya agak sedikit besar, penjualannya banyak, itu juga syaratnya seperti yang tadi. Kalau hanya toko kecil tidak perlu syarat-syarat yang besar untuk administrasi. Terus selanjutnya di perencanaan pemasaran ya.
pemasaran ini bagaimana merencanakan untuk menjual ya. Ada 3 elemen penting dalam pemasaran atau promosi. Yang pertama, pembentukan merek atau branding. Jadi kalau kalian punya sebuah produk, harus membuat sebuah nama yang mudah dikenal, nama yang nanti bisa dikenal terus sama konsumen, atau branding istilahnya. Produk bukan nama-nama, misalkan kayak nama, bukan nama perusahaan, nama produknya ya. Seperti kayak laptop, misalkan laptop ini mempunyai nama misalkan si A, si B, si C dan seterusnya. Itu nanti menjadikan branding. Branding ini kan tujuannya untuk apa? Mengkomunikasikan bahwa saya punya produk dengan nama ini. Yang selanjutnya, layanan kepada konsumen yang berupa komunikasi dan pemberian informasi. Nah ini ya, jadi dari branding nanti kita bisa komunikasi dan pemberian informasi kepada konsumen. Oh, saya punya produk A itu seperti ini dan lain-lain sebagainya. Terus selanjutnya, menciptakan kesetiaan pelanggan. Nah ini perlu ya, jadi pelanggan agar tetap selalu membeli produk kita ya. Bagaimana caranya nanti kalian pelanggan ini bisa setia untuk membeli produk kalian? Mungkin melakukan inovasi atau update terbaru tentang sebuah produk yang nanti kalian jual. Selanjutnya, rencana pemasaran yang bisa dilakukan untuk mengkomunikasikan produk dan merek usaha. Nah, yang pertama, penjualan personal selling. Ini penjualan secara individu, secara langsung ya. Terus iklan. Nah, iklan sekarang bermacam-macam, apalagi sudah zamannya sosial media. Kalian bisa mengiklankan di sana ya, karena sekarang sosial media ini lebih cepat ya, lebih murah. Terus selanjutnya, promosi penjualan, bisa menggunakan atau istilahnya sales promosi. Jadi kita ada sales ini nanti menawarkan produk-produknya. Terus selanjutnya, publikasi. Nah ini perlu publikasi itu istilahnya sama, mengkomunikasikan dengan pelanggan atau dengan konsumen ya. Jadi publikasi tentang produk. Sponsorship, kalau ini didukung dengan sponsorship mungkin lebih bagus juga. Jadi selain dari produk ini dari kalian, nanti bisa juga ikut sponsorship yang lain yang berpartisipasi mendukung produk yang akan kalian jual. Yang selanjutnya, komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah ini langsung berkomunikasi dengan konsumen ya. Misalkan kalian buka warung atau toko, ketika ada konsumen di situ, kalian langsung berkomunikasi dengan konsumen bahwa produk kalian itu seperti ini, seperti itu, seperti ini itu. Nah, misalnya produknya bagus dan sebagainya. Jadi istilahnya langsung interaksi, langsung menawarkan produknya kepada konsumen di tempat itu juga ya. Misalkan di warungmu atau ketika kalian misalkan ketemu dengan teman atau ketemu dengan saudara, langsung menawarkan produk. Nah itu bisa seperti itu ya. Oke, ini ada tugasnya, yaitu buatlah perencanaan pemasaran untuk usaha kerajinan dari limbah berbentuk berulang yang ada di lingkunganmu. Kemudian buat laporan hasil perencanaan tersebut. Jadi kalian merencanakan ya, bagaimana nanti saya akan memasarkan produk ini itu ya. Misalnya produk A ini bagaimana, apakah dengan publikasi atau dengan iklan saja, atau semuanya tadi yang sudah diterangkan dipakai semua, tapi tidak mungkin ya. Jadi bagaimana memasarkan usaha kerajinan ini yang tepat sasaran ya. Oke, itu tugasnya, bisa ditulis di buku.
tugas kalian masing-masing. Nanti ada link deskripsi untuk pengumpulan soal ya. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.